Oke, jadi kita masuk di awal tahun 2025 dan saya ngerasa perekonomian saya masih gini-gini aja. Seperti filsuf Cina yang pernah bilang kalau sumber pendapatan itu harus ada pendapatan harian, harus ada pendapatan bulanan, harus ada pendapatan tahunan, dan harus ada pendapatan profesi gitu. Saya bulanan ada, tahunan saya nggak tahu, tapi harian saya belum. Jadi di video kali ini saya mau bereksperimen buat cari penghasilan harian dengan cara kumpulin kaleng bekas. Ya, dan ini nanti salah satu tempat buat saya ngumpulin kaleng. Jadi rencananya kalau ada kaleng saya ketemu di jalan pada saat sepedaan, saya akan bejek dulu dan masukin di sini. Ini buat entertainment juga, dan saya juga akan bawa air putih gratis ya dari rumah. Jadi kenapa saya lakuin hal ini? Tujuannya eksperimen, dan yang kedua karena bobot saya semakin lama semakin bertambah, jadi saya perlu aktivitas untuk bakar kalori. Jadi kegiatan ini bisa dibilang seperti menyelam minum air. Saya olahraga dapat, ketimbang saya mesti ke gym harus bayar 20.000, atau main futsal harus bayar 15.000, atau main mini soccer harus bayar kisaran 30 sampai 50.000. Mending saya sepedaan gratis. Dan yang kedua, ada uang jatuh di jalan aja saya ambil, dan itu kita akan hitung berapa dari profit harian di program sambil menyelam minum air ini. Oke. Dan ini jam berapa ya? Ini belum jam 3 ya, ini jam 2.40. Tapi kebetulan mataharinya lagi nggak terik-terik amat gitu. Oke. Jadi ini suasananya ya. Nah. Ya, sini jangan lupa kita pakai sepeda ya. Harusnya ada kacamata nih. Ambil dulu. Untuk informasi juga, kalau harga aluminium itu untuk standar Indonesia sendiri ya, kisaran 1 kilonya 12.000. Saya nggak tahu aluminium 1 kilo itu butuh berapa kaleng untuk dicari. Jelek lagi ya. Saya nggak tahu berapa harga per kilo aluminium di daerah saya. Kalau untuk Indonesia 12.000 sih. Tapi untuk wilayah saya sendiri di Kalimantan pasti lebih turun. Oke, kita pakai kacamata kebanggaan kita ini. Sorry kalau berantakan. Saya orangnya doyan bikin diorama soalnya. Buat kalian yang nggak tahu diorama nih, ini diorama nih. Ada orang-orangan 1:72. Ini ada mobil. Saya bikin ininya nih, base-nya. Oke, jadi sebelum kita jalan, kita lihat ada eksperimen pemulung yang pakai sepeda Giant. Oke, jadi ini air minumnya ya. Kita taruh dulu di sini. Sprot. Nah, ini headsetnya ntar kita pakai, dan ini unit yang kita pakai. Giant bos. Jadi kalau ada yang ngira kita pemulung tapi dia lihat sepedanya Giant, ya minimal kita nggak mau pemulung amat lah. Kita pemulung yang elit. Pakai sepatu dulu. Jadi sepatu ini ya ada historisnya nih. Dan nanti sebelum jalan kita rekord seberapa jauh kita jalan, dan hasil di akhir video aja. Soalnya saya belum tahu juga nih vlog pertama bisa dapat apa enggak nih. Jadi ini temuan pertama kita nih. Sebenarnya nggak ada harganya, cuman ya ntar bisa saya posting nih buat siapa aja yang kehilangan. Jadi giliran kepengen mulung, malah nggak ada sama sekali tuh kaleng-kaleng kelihatan. Biasanya kalau sepedaan banyak nih kaleng di jalan nih, apalagi duit-duit jatuh. That's something. Yeah.
Oke. Oke, karena kita nggak bisa dapet di jalan dan kebetulan kita dapat kaleng pertama kita di sini. Oh my god, nggak cuman kaleng bos. Aish, dapat korek juga. Head. Oke. Oke, masih oke. Dan ini kalengnya kita injak. Nah, ini akan jadi uang kalau dia 1 kilo. Ini sudah hampir 5 kilo dan baru dapat ini. Mantap kan? Jadi karena saya tidak punya standar ya buat sepeda ini. Oke. Kita geletakkan begitu saja. Susahnya bikin konten ini ya. Oke, kita lanjut. Kita memang susah ya temuin di pinggir jalan, tapi kita bisa temuin di edge paret, ya kan? Oke, dapat kaleng kedua. Terusin dulu dikit, dan kita injak. Kaleng kedua. Jadi ini sudah 7 kilo dan saya harus minum 7 kilo baru dapat. Di sini ada 2 ya, di sini ada 2. Di situ 1 dan di situ 1. Di sini ada 2 kaleng lagi dan kita masih tetap lanjut karena saya belum tahu 1 kilo kaleng 1 kilo itu ada mesti berapa kaleng gitu. Kita lanjut lagi. Jadi kenapa ambilnya kaleng? Karena kaleng ini hitungannya lebih ringan dan harga jualnya lebih mahal. Nah, ya sini juga ada bacanya recycle me. Jadi secara tidak langsung, secara tidak langsung, saya juga ikut berperan dalam menjaga bumi ini agar tetap bersih. Dan apa ini? Sebisanya ini lewat dia ya, mantap jiwa. Ini kaleng selanjutnya, dan yang ini agak sedikit bersemut. Oke. Salah posisi ya. Oke. Yang ini agak sedikit bersemut, tapi dia tetap kaleng. Tadi kita rada-rada ngeluh ya, di sini sedikit dapatnya, tapi ternyata di sini banyak ya. Kita jatuhin aja sepedanya, kita lanjutin buat cari. Tapi kalau untuk kaleng susu kita nggak ambil ya. Di sini banyak nih. Tuh. Jadi di sini ternyata dapat banyak ya. Ini temenin pada bocil-bocil juga nih. Tapi kita injak ini. Oke, kita injak lagi. Tuh. Oh iya tuh bagus. Diinjak. Kuat nggak? Nah, kalau nggak kuat kamu penyetin dulu baru kamu injak. Tuh. Ini lagi. Bisa yang dipenyetin. Nah, kalau ini enggak. Kalau ini soalnya dia kaleng. Kalau yang ini ya. Nih. Kalau itu taruh di bak sampah aja. Kalau ini bisa nih. Kasihan. Nah. Nih, kalau yang begini bisa. Bentar ya. Ini bisa dijual lagi. Nih. Tapi ini banyak semutnya nih. Semutnya bertelur di dalam kaleng. Nih, udah kayak gini. Ntar kita kumpulin. Jadi ternyata tas kita putus ya. Dan dibantu sama bocil-bocil nih tadi nih. Dia ngumpulin kaleng juga jadinya dong. Oh tuh nah, tuh ada tuh. Cuman paretnya basah loh. Hati-hati kamu. Ada ularnya nanti. Hah? Kamu injakin kuat nggak? Jadi kita tadi dibantuin bocil ya. Lumayan juga ternyata dapat banyak ini. Ada bocil geng-geng sepeda di sini.
Oke, dan kita sudah selesai mulung sambil sepedaan. Jadi saya dapat 13 kilo karena ya memang waktunya saya ambil dari siang. Mungkin kalau sore bisa lebih lama ya. Dan di aplikasi itu sudah terdata saya membakar kalori kisaran di 700 kalori. Ya bisalah makan Indomie lagi gitu. Dan kita lihat berapa yang kita dapat. Oke, jadi ini yang kita dapat. Ini kaleng ya. Ini kaleng nih. Kita tadi akumulasi kaleng itu 12.000 ya. Cuman kita turunin lagi lah jadi ya mungkin 8.000 lah karena di aluminium. Dan yang utama kita akan ini dulu. Kita akan review barang yang dapat di jalan ya selain kaleng. Tadi sebenarnya kita juga dapat korek ya di dalam situ. Korek itu ya bisa dijual 1.000 lah. Oke, jadi ini yang kita dapat. Yang pertama kita dapat kunci tadi, entah kunci siapa. Nanti bisa diposting bagi yang kehilangan. Dan yang kedua tadi kita juga dapat orang-orangan nih. Ada juga kita dapat uang 500 di Blengkong tadi. Ini juga di jalan dapat 1.000 di dekat bengkel. Dan 2.000 di jembatan. Lumayan. 3.000, 3.500. Wush, 3.500 kau sehari. Siapa yang mau kasih? Dan ini kaleng. Kita cut dulu guys. Oke, jadi kita hitung berapa nih muat. Ini tas sudah full ya. Saya juga tadi bingung tadi mau naruh di mana. Ini saya yang kurang injak atau gimana. Cuman yang jelas kita hitung aja dulu. Dari tadi kita dapat berapa botol kaleng. Hah. Kayaknya ini kalau diduitin lumayan ya. Cuman tasnya jadi kena basah-basah. Ini harus kita cuci ntar. Oke. Jadi ini perolehan kaleng dan ini satu korek tadi. Masih berfungsi dan saya akan jual ke teman saya yang perokok. Dan sini kita bisa lihat, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 kaleng ditambah 3.500 plus korek. Siapa yang bilang buat cari uang itu susah? Yang saya lakuin ini sebenarnya nggak pakai modal juga bisa. Kalian cuman perkara bawa kertas kresek aja buat nyimpan kalengnya atau jeli-jeli aja lagi matanya buat lihat duit jatuh di bawah. Bisa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk orang itu mengeluh soal ekonominya ya. Yang penting dasarnya satu, mau kerja aja gitu. Ini cara yang paling ya anggaplah buat makan Indomie dan nasi putih sehari lah ya. Kalau memang mau ditekunin ya. Karena ya nggak cuman kaleng kan. Kita juga bisa ambil botol, kerak telur pun juga ada harganya kan. Kalau kalian mau mulung tuh. Ya kalau saya kan banyak skip-skipnya karena saya cuman fokus ke kaleng gitu karena di aluminium. Jadi ya jangan malas lah jadi orang kalau memang mau hidup. Bahkan di jalanan di tempat saya aja masih banyak orang yang doyan buang-buang uang receknya di jalan. Ambil. Karena saya yakin mereka nggak bakal ada yang mau balik buat cariin duit receknya yang jatuh atau bahkan mereka kadang sengaja buang karena ya duit segitu bisa apa ya, ngumpulinnya lama buat beli nasi padang ya kan. Ya jadi mungkin sekian vlog kita ya, dan nanti kalengnya akan saya kumpulin aja dulu, ntar kita tes jual deh ya. Dalam berapa kali konten kita tes jual, siapa tahu hasilnya lumayan ya kan. Ini visi dan misi mencari income harian. Oke, thanks yang udah nonton.